Selamat menyaksikan video berikut dan jangan lupa klik subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya, yaitu masih membahas tentang objek IPA dan pengamatannya part yang kedua. Apa saja sih yang akan kita bahas untuk pertemuan yang kedua ini? Simak PPT berikut ini ya. Kompetensi dasar sama dengan yang kemarin, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian dapat melakukan pengukuran besaran, panjang, massa, waktu dengan alat ukur baku. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran turunan dengan alat ukur baku yang sesuai. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran pada pertemuan pertama kemarin? Kemarin kita membahas tentang pengukuran, tentang besaran pokok, besaran turunan, apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, kemudian alat ukur apa saja sih yang digunakan. Nah, nanti kita akan membahasnya bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara mengukur besaran-besaran pokok dan bagaimana cara mengukur besaran turunan, alat apa saja yang digunakan dan bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara mengukur benda-benda di sekitar kita? Kita tahu benda-benda di sekitar kita itu banyak sekali. Ada benda yang bentuknya teratur, ada benda juga yang bentuknya tidak teratur. Nah, bagaimana sih cara mengukurnya dan alat apa saja atau yang digunakan? Yang pertama, benda yang tidak beraturan seperti luas daun, volume benda, bagaimana cara mengukurnya? Yang kedua, benda yang bentuknya teratur, bagaimana juga cara mengukurnya? Kita simak slide berikutnya ya. Kita coba mengukur luas daun yang ada di sekitar rumahmu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ambillah selembar daun yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian, letakkan selembar daun tadi di atas kertas berpetak atau kertas kotak-kotak. Ketiga, gambarlah tepian daun yang akan kalian ukur. Jadi kalian blak daun tersebut di atas kertas kotak-kotak tadi ya. Kemudian yang keempat, hitunglah jumlah kotak yang telah diisi oleh daun. Daun yang mengisi kotak lebih dari setengah, maka nanti dihitung dengan satu kotak. Kita lihat gambar seperti ini. Kita contohnya, hitung jumlah kotak yang sudah kamu beri nomor. Daun yang sudah kamu siapkan, kemudian kamu tadi blak di atas kertas yang berkotak, kemudian dikasih nomor kertasnya, ada 1 sampai seterusnya. Di situ terlihat ada 34 kotak yang terisi oleh blak daun ya. Kemudian berapa toh jumlah atau berapa luas dari daun yang akan kamu hitung tadi? Ternyata setelah kamu hitung, luas daunnya ada 34 kotak. Jadi cara menghitung luas daun menggunakan teknik yang tadi ya. Teknik ini tetap ada kelemahannya. Kenapa? Karena tidak semua daun mengisi kotak secara penuh. Jadi kita menggunakan perkiraan untuk daun yang tidak mengisi kotak secara penuh. Nah, bagaimana toh cara menghitung volume batu? Kita tahu batu itu bentuknya tidak beraturan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu 1. Ambillah sebuah batu di sekitar rumahmu. Sediakan gelas yang ada pancurannya. Yang kedua, sediakan gelas takar yang kosong.
Langkah berikutnya, isilah gelas berpancur dengan air sampai penuh. Kemudian masukkan batu tadi yang akan kamu ukur. Jangan lupa, tampunglah air hasil tumpahan ketika batu dimasukkan ke dalam gelas berpancur. Ukurlah berapa volume air yang tumpah tadi. Bisa dilihat seperti gambar. Di situ ada gelas yang ada pancurannya atau berpancur. Kemudian diisi air sampai penuh, sampai batas pancuran. Kemudian batu yang akan diukur dicelupkan. Air dari tumpahan pancuran itu kita tampung, kemudian kita ukur, dilihat skalanya di situ ada berapa. Misal di situ 40 ml, maka volume batu tersebut adalah 40 ml. Sedangkan cara yang kedua yaitu yang pertama, siapkan gelas ukur atau gelas takar. Misal kamu punya gelas ukur di rumah, gelas takar di rumah 250 ml. Caranya bagaimana? Isilah air sebanyak misalnya 100 ml. Boleh 110, boleh 150, terserah kamu asal tidak penuh ya. Kemudian masukkan batu yang akan kamu ukur. Kemudian dilihat lagi berapa sih kenaikan air setelah batu kamu masukkan. Nah, catat selisih kenaikan air tadi. Nah, bisa dilihat di gambar ya, di situ ada gelas ukur 100 ml. Kemudian kamu isi air sebanyak 50 ml. Masukkanlah batu yang akan kamu ukur tadi. Kemudian kamu amati berapa sih kenaikannya. Di situ terlihat kenaikan air sebanyak 80 ml. Jadi, berapa volume batu yang kamu ukur tadi? Ternyata volume batu adalah 30 ml. Dari mana? 80 ml dikurangi 50 ml. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur besaran-besaran pokok. Kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam besaran pokok ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mengukurnya. Yang pertama, mengukur besaran panjang. Besaran panjang kemarin bisa diukur dengan menggunakan meteran, bisa menggunakan penggaris, atau bisa menggunakan alat yang lain. Nah, alat apa saja? Misalnya satu, dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya agak kecil, kemudian mengukur garis tengah bagian luar tabung, diameter bulat, diameter cincin, dan lain-lain. Bagaimana cara menggunakannya? Kalian perhatikan pada gambar jangka sorong. Di situ ada benda, kemudian diukur dengan menggunakan jangka sorong. Amati skala yang di atas. Skala yang di atas namanya skala utama. Skala yang di bawah namanya skala Nonius atau skala Vernier. Di situ terlihat skala utamanya yaitu 2,0 cm. Jadi dilihat ada angka 2,0 cm. Sekarang kita perhatikan skala Nonius atau skala Vernier yang berimpitan tegak lurus dengan skala utama. Dilihat bahwa yang berimpitan antara atas dan bawah yaitu garis ke-6. Karena jangka sorong itu ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm, maka skala tadi yang berimpitan dengan skala utama kita kalikan. 6 kali 0,01 cm sama dengan 0,06 cm. Jadi benda yang diukur dengan jangka sorong tadi didapatkan ukurannya yaitu 2,0 cm ditambah 0,06 cm menjadi 2,06 cm atau 20,6 mm. Penggunaan alat ukur untuk besaran panjang yang kedua yaitu mikrometer skrup
Mikrometer sekrup digunakan untuk benda yang lebih kecil lagi, biasanya untuk mengukur tebal kertas atau tebal benda-benda yang kecil, lebih kecil dari yang digunakan menggunakan jangka sorong. Bagaimana caranya? Yang pertama, bendanya nanti diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup, kemudian amati dan baca skala utama yang berimpit dengan tepi selubung luar. Di situ terlihat ada angka skala 1, 2, 3. Nah, yang berimpit di situ terlihat 3,5 mm. Kalau jangka sorong tadi cm, sekarang yang mikrometer sekrup yaitu satuannya milimeter, karena benda yang diukur biasanya berukuran lebih kecil dan lebih tipis. Kemudian garis selubung luar yang berimpit tegak lurus dengan skala utama, di situ terlihat garis ke-12. Dilihat yang berimpit yaitu garis ke-12. Mengingat tingkat ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm, maka nilai lebihnya adalah 12 skala tadi yang berimpit dikali 0,01 mm, menjadi 0,12 mm. Jadi hasil pengukurannya yaitu 3,5 mm dari skala utama tadi ditambah 0,12 mm dari skala nonius, didapatkan hasil 3,62 mm. Jadi mikrometer sekrup itu menggunakan satuan milimeter, digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil dan lebih tipis. Besaran berikutnya yaitu yang akan kita ukur massa. Alat ukur yang digunakan yaitu neraca. Ada beberapa macam neraca, ada neraca pegas, ada neraca Ohlson, dan seterusnya. Bagaimana cara membacanya? Gampang, kalau neraca nanti beban yang akan kamu ukur, massa yang akan kamu ukur diletakkan pada tempat massa atau tempat bebannya. Kemudian aturlah skala yang ada di sebelahnya atau skala dari neraca diatur sampai setimbang. Sampai setimbang digeser skala ke kanan sehingga diperoleh keseimbangan. Nah, cara membacanya yang pertama di situ terlihat lengan pertama sebesar 400 gram, lengan kedua 30 gram, lengan ketiga 7 gram. Maka semuanya dijumlah 400 ditambah 30 ditambah 7 didapatkan hasil 437 gram. Dijadikan kilogram jadi 0,437 kilogram. Diingat-ingat konversi satuan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Sekarang kita mengukur besaran waktu. Alat ukur yang digunakan yaitu stopwatch dan jam. Jam sudah kalian baca, biasanya ada jam dinding, ada jam di tangan, dan seterusnya, gampang. Sekarang kita latihan untuk membaca alat ukur stopwatch. Di situ terlihat ada stopwatch yang biasanya digunakan untuk menghitung pelari dan seterusnya. Yang lingkaran kecil nanti menunjukkan menit, yang lingkaran besar menunjukkan detik ya. Di situ waktu menunjukkan 30 detik. Waktu menunjukkan 20 menit. Artinya yang bagian kecil 20 skalanya 20 menit dikali 60 detik 1200 detik. Jadi totalnya adalah 1200 ditambah 30 detik. Totalnya 1230 detik. Jadi nanti dilihat yang bagian menit itu berapa dikalikan 60 detik, kemudian ditambah bagian yang lingkaran besar yang menunjukkan detik berapa, dijumlahkan. Nah, itu didapatkan hasil pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch.
Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, besaran yang diukur terdiri dari besaran pokok dan turunan. Kemudian besaran turunan yang diukur tadi yaitu daun. Bagaimana cara mengukurnya? Yang kedua, cara mengukur daun adalah dengan menggunakan kertas kotak-kotak. Ketiga, cara mengukur volume batu dengan menggunakan gelas berpancur atau gelas ukur. Cara mengukur besaran pokok. Besaran pokok yang pertama, besaran panjang diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup, jangka sorong, meteran atau penggaris. Yang kelima, pengukuran besaran pokok massa dengan menggunakan neraca. Untuk pengukuran besaran waktu menggunakan jam dan juga menggunakan stopwatch. Nah, setelah mempelajari bab untuk objek IPA dan pengamatannya, untuk pertemuan kedua, untuk lebih memahaminya, kalian latihan soal. Di sini kalian amati latihan soal. Yang pertama, cara membaca neraca bagaimana. Dua, membaca jangka. Yang ketiga, membaca mikrometer. Yang ke-7, 8, 9 nanti dikerjakan, kemudian dikirim ke guru kalian masing-masing. Agar kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, kalian praktikkan tugas praktik di rumah kalian masing-masing ya. Nanti dikerjakan, buatlah laporan, kemudian kirimkan ke guru kalian masing-masing. Apa sih tugas praktiknya? Yang pertama, ukurlah luas 2 lembar daun dari tumbuhan yang berbeda di sekitar rumahmu. Jadi nanti kamu mengambil 2 lembar daun dari tumbuhan yang berbeda, kemudian ukurlah masing-masing luas lembar daun yang sudah kalian ambil. Yang kedua, ukurlah volume 2 buah batu yang ada di sekitarmu. Jadi mengambil 2 buah batu, kemudian masing-masing diukur volumenya berapa. Yang ketiga, ukurlah luas lantai ruang tamu kamu. Yang keempat, ukurlah tinggi badan, berat badan masing-masing anggota keluargamu. Jadi semua anggota keluarga yang ada di rumah, nanti tinggi badannya dan berat badannya kalian ukur. Tugas praktik ini ada 4, nanti dikerjakan, kemudian diserahkan ke guru kalian masing-masing. Selamat melakukan praktikum ya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Nanti kita ketemu lagi di bab berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.